Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, presentasi kami berjudul Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Hukum Islam. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda terhadap hukum Islam memiliki 7 pembahasan. Yang pertama, sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Kedua, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. 3. Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1937. Keempat, peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Kelima, peradilan agama sebelum tahun 1882. Keenam, peradilan agama di Jawa. Ketujuh, peradilan agama di luar Jawa. Sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang ada juga dengan cara mendakwah seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Baik, langsung saja bagian B, yaitu kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Pada abad ke-16, tepatnya 1596, Organisasi Perusahaan Dagang Belanda atau VOC merapatkan kapalnya di pelabuhan Banten, Jawa Barat. Tujuan semula adalah berdagang, tetapi kemudian haluannya berubah untuk menguasai kepulauan Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut, pemerintahan Belanda memberikan kekuasaan pada perusahaan dagang Belanda yang bernama VOC atau Gabungan Perusahaan Dagang Belanda Hindia Timur untuk mendirikan benteng dan mengadakan perjanjian dengan Raja Indonesia. Karena hak yang diperoleh itu, VOC mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintahan. Untuk memantapkan pelaksanaan kedua fungsi itu, VOC juga mempergunakan hukum Belanda yang dibawanya. Dengan demikian di daerah-daerah yang dikuasainya. Kemudian VOC juga membentuk badan-badan peradilan untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya bagian C, yaitu rancangan UU Perkawinan 1937, yaitu pemerintahan Belanda mengharapkan kelahiran Muhammadiyah dan NU. Selain memperlemah keduanya diakibatkan oleh pertentangan, juga tidak mencampuri urusan politik. Akan tetapi karena dipandang perlu untuk menguasai sistem perkawinan yang mempunyai efek politik, dibentuklah rancangan Undang-Undang Perkawinan RUUP 1937. Adapun sistem masih menurut ajaran Islam karena perlu adanya pembaharuan. Akan tetapi di luar dugaan Belanda bahwa RUUP ini menimbulkan reaksi yang keras dari umat Islam khususnya NU dan Muhammadiyah yang diharapkan pecah jauh dari politik, ternyata berubah menjadi gerakan politik. Mereka mendirikan Majelis Islam ala Indonesia MIAI yang menentang RUUP tahun 1937. Masuk pada bagian D. Jadi pada bagian D ini membahas tentang peradilan agama pada masa penjajahan Belanda. Nah, sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Jawa dikenal 2 peradilan, yaitu peradilan padu atau pidana dengan menggunakan hukum Hindu, dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Nah, sejak tahun 1800, pemerintahan Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa undang-undang Islam atau hukum Islam berlaku bagi orang Indonesia ini yang beragama Islam. Kemudian pada periode tahun 1882 sampai dengan 1937 secara yuridis formal, peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia atau Jawa dan Madura pada tanggal 1 Agustus 1882.
Nah, kelahiran ini berdasarkan suatu keputusan Raja Belanda. Raja Belanda pada waktu itu namanya Koninklijk Besluit, yakni Raja William ketiga, tanggal 19 Januari 1882 nomor 4 yang dimuat dalam Stadsblad 1882 nomor 152. Nah, keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Stadsblad 1882 nomor 153. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan tanggal kelahiran Badan Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus tahun 1882. Nah, kemudian pada tahun 1937 dengan nomor 116 dan 610, pemerintah Belanda membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur. Nah, ini dengan sebutan Mahkamah Syariah. Ini Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Nah, pada bagian E, peradilan agama sebelum tahun 1882. Nah, pada bagian E, peradilan agama sebelum tahun 1882. Nah, sebelum Islam datang ke Indonesia, ada dua macam peradilan, yaitu peradilan perdata dan peradilan padu. Nah, peradilan perdata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja. Sedangkan peradilan padu ini mengurusi perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Nah, ketika dilihat dari segi hukumnya, peradilan perdata bersumber pada hukum Hindu. Nah, sedangkan peradilan padu berdasarkan hukum Indonesia asli. Nah, selain itu, selain berbeda sumbernya, ada dua macam peradilan. Nah, yang pertama berbeda dengan lingkungan kekuasaannya. Nah, kemudian dengan maksudnya agama Islam ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau bertepatan dengan abad ke-7 Masehi. Ya, yang dibawa langsung dari Arab oleh saudagar-saudagar dari Mekah dan Madinah yang sekaligus sebagai mubalik dalam praktik sehari-hari. Nah, ini masyarakat pun mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih. F yaitu peradilan agama di Jawa. Yang pertama, Priangan sebagai penjajah yang ingin agar kekuasaannya dapat langgeng di negara jajahannya. Belanda melakukan berbagai penelitian tentang peranata kemasyarakatan, pola sistem kemasyarakatan, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat. Ketika mereka mengadakan penelitian tentang peradilan di Tanah Priangan, ditemukan 3 macam pengadilan, yaitu A. Pengadilan Agama, B. Pengadilan Drimaga, C. Pengadilan Cilaga. Kemudian nomor 2 Betawi, yaitu sebagai kelanjutan dari sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap peradilan agama pada tahun 1828 dengan ketetapan Komisaris Jenderal tanggal 12 Maret nomor 7 khusus untuk Jakarta atau Betawi. Kemudian bagian terakhir yaitu peradilan agama di luar Jawa. Untuk daerah Jawa, ada beberapa daerah yang bersentuhan langsung dengan perkembangan peradilan agama. Yang pertama, Aceh, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Lampung, Bangka Belitung, dan Sulawesi. Untuk mengatur peradilan agama di luar Pulau Jawa melalui Stadsblad nomor 12 tahun 1823, didirikan pengadilan agama di kota Palembang yang diketuai oleh Pangeran Penghulu. Dan tanggal 23 Maret 1925 dikeluarkan peraturan untuk ibu kota Palembang mengenai wewenang pengadilan agama dalam masalah-masalah berikut. Yang pertama, perkawinan, B. perceraian, C. pembagian harta,
D. Hak asuh anak yang orang tuanya bercerai. D. Wasiat. Jadi kami mengambil kesimpulan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum Hindia Belanda mengalami dinamika. Pada awalnya penjajah Belanda membiarkan umat Islam Nusantara melaksanakan ajaran agama yang mereka peluk. Mereka menghormati bahkan membantu proses legislasi hukum Islam ke dalam sistem hukum masyarakat Nusantara. Beberapa peraturan mengenai sebagian hukum keluarga umat Islam dikeluarkan oleh Belanda dan dirumuskan berdasarkan kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i. Belanda menganggap bahwa hukum yang berlaku di masyarakat Nusantara adalah hukum yang sesuai dengan agama mereka, yakni hukum Islam. Sebagai mana tersirat dalam teori receptio in complex yang dikembangkan oleh Van den Berg. Kemudian manfaat dari mempelajari mata kuliah politik hukum Islam ini memberikan manfaat besar untuk memperluas pengetahuan dan memahami hubungan antara politik, hukum, dan komunitas sosial Indonesia. Mungkin itu saja yang kami bisa dapat memaparkan dalam terkait video singkat ini. Selebih dan kurangnya kami mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.